Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, mengapa Yesus membawa si tuli pergi sendiri menjauh dari keramaian? Yesus mengendaki menyendiri bersamanya, jauh dari kebisingan dan aktivitas orang banyak. Yesus ingin bisa berkomunikasi dengannya dalam kesunyian. Saudara-saudari, Yesus mengundang kita juga untuk menjauh dari keramaian, jauh dari aktivitas dan kebisingan hidup, jauh dari orang lain dan gangguan untuk berdoa. Yesus mengundang kita untuk menyendiri dengannya sehingga Dia dapat mengungkapkan dirinya kepada jiwa kita dan menyembuhkan hambatan yang menghalangi kita untuk menyampaikan cinta dan kebenarannya kepada orang lain. Banyak dalam Injil Yesus melakukan mujizat hanya dengan kata-kata, tetapi terkadang Dia melakukan mujizat dengan perbuatan fisik seperti dalam kasus Injil kali ini, ketika Dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu dan menyentuh lidahnya. Apa yang harus kita lakukan tentang ini? Apa yang bisa kita pelajari darinya? Seringkali penyembuhan kita membutuhkan usaha manusia. Tindakan harus diambil. Kita bukanlah makhluk spiritual murni, tetapi tubuh dan jiwa terjalin menjadi satu. Jadi sisi fisik kita berperan. Kita berlutut untuk berdoa. Kita pergi ke hadirat sakramen Maha Kudus. Kita berusaha untuk membaca kitab suci. Semua hal fisik ini kita lakukan agar seluruh diri kita, baik tubuh maupun jiwa, dapat disembuhkan dari dosa dan semakin dekat dengan Kristus. Saudara-saudari, buah dari perjumpaan dengan Kristus ini dan usaha yang dilakukan Kristus adalah kejelasan, ucapan yang jelas. Kabut ketidaksempurnaan dihilangkan, dan orang bisu tuli mulai berbicara dengan jelas. Kekuatan kebenaran tampak, sehingga orang-orang tercengang. Jika kita benar-benar bertemu dengan Kristus, kabut yang menyelubungi pikiran kita dan mengacaukan ucapan kita akan disingkirkan. Pedang bermata dua dari kebenaran Tuhan akan bersinar melalui kata-kata dan tindakan kita, sehingga orang-orang akan tercengang. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.
kita